Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di sirkuit Mandalika, guys. Dan ya, kita berada di area pit di belakang sini untuk area pit. Kemudian di area pedok ya, bentangan dari race control sampai ke panel 1 di belakang sana. Nah, ini gantri lampu start. Kemarin ada yang menanyakan kapan lampu start akan diinstal. Jadi nanti sekalian dengan pengecatan 53 kru dari luar negeri ya, dari luar Indonesia, itu yang udah biasa menangani masalah pengecatan curve ataupun track, dan juga untuk penginstalasian semua kelengkapan, baik itu kelengkapan untuk balapan ya otomatis dari pihak Dorna sendiri. Nah, di sini saya berbagi beberapa informasi terkait dengan ya WSBK di Mandalika. Ya, adapun schedule-nya kalau kita lihat di sini ya, teman-teman, di hari Rabu 17 November di sini 2021. Jadi jam 3 sore sampai jam setengah 5 sore waktu setempat sini itu ada pengenalan track oleh riders. Kemudian pada Kamis 18 November 2021 itu dari jam 3 sampai jam setengah 5 sore juga. Jadi hari Rabu, hari Kamis itu ada inspeksi track. Nah, kemudian untuk susunan dari rundownnya di sini pada hari Jumat 19 November itu di sini ya ada jam 10 pagi sampai 10.45 ada World SPP FP1 ya, jadi pre-practice untuk hari pertama. Kemudian ada World SPK untuk pre-practice day 1 juga nih, hari kesatunya. Kemudian di jam 2 siang sampai jam 2.45 itu ada World SPP lagi di pre-practice yang kedua, dan jam 3 sampai jam 3:45 nya ada World SPK atau Superbike-nya di pre-practice yang kedua. Nah, kemudian untuk hari Sabtu di tanggal 20 November di sini ya ada schedule seperti ini. Dari jam 9 pagi itu udah sibuk nih, ada World Superbike-nya untuk pre-practice yang ketiga. Lalu jam 10.25 sampai 10.45 itu ada World SPP untuk Super Pole-nya. Lalu di jam 11:10 sampai 11.25 ada SBK Super Pole lagi ya di sini. Dan 11.25 sampai jam 1 siang itu ada semacam entertainment. Nah, di sini ada start TBC. TBC itu artinya di sini ya, to be confirmed. Jadi subject to be confirmed. Kelihatan gak ya tulisannya ya? Mudah-mudahan kelihatan, tulisannya kecil ya. Itulah singkatannya dari TBC ini, bukan tuberculosis tapi subject to be confirmed. Nah, kemudian di jam 1.30 ya, masih waktu setempat semua nih ya, waktu di Lombok, waktu di Mandalika, ada World SPP untuk Vias One-nya. Nah, di pukul 1 sampai 1.45 sampai pukul 2.30 kembali lagi ada entertainment dari ini, ada jeda-jedanya gitu, ada TBC juga di sini to be confirmed. Dan jam 3 sorenya itu World SBK untuk Vias One juga. Nah, di hari Minggu ya, hari yang ditunggu nih, di 21 November 2021 itu 9 pagi sampai 9.15 itu sudah World SBK untuk W up-nya di sini. Dan 9.25 atau setengah 10 pagi sampai 9.40 itu ada World SPP untuk WUP-nya juga. Dan di sini ya, lalu di 11.10 sampai 11.25 ya kembali lagi untuk SBK untuk Super Pole-nya. Kemudian ya seperti hari sebelumnya sama 11.25 sampai 1 siang ini ada entertainment. Ya, masih kita akan menunggu konfirmasinya entertainmentnya semacam apa. Dan di setengah 2 waktu setempat juga ada World SPP untuk Vias One, dan kembali lagi di entertainment di jam 1.45 sampai jam 2.30, dan jam 3 nya ada World Superbike dengan Vias One-nya. Oke, di sini juga informasi yang lain ya terkait dengan ATSC atau Asian Talent Cup Idemitsu. Jadi di sini Indonesia Idemitsu Asia Talent Cup dengan jadwal 12 sampai 14 November juga siap digelar di sini. Oke, dan informasi yang lain nih, mungkin ada yang penasaran dengan Mandalika nih. Jadi dengan luas segini ya, luas bentangan dari kiri sampai ke kanan sini
Ya, ini pantai Mandalika, Pantai Kuta. Kemudian ya untuk beach parknya ada di situ, beach park. Kemudian Hotel Pullman ada di sini. Ya, ini Laguna yang di sisi barat sirkuit dan Pantai Segar, dan sirkuitnya tentu ya udah hafal semuanya nih. Nah, untuk ini semacam master plan dari KEK Mandalika gitu, dari barat ke timur ya. Jadi sekitar 1175 hektar luas kawasan yang dikembangin gitu, dan nantinya ada 20 ribuan hotel room key dengan berbagai tipe akomodasi. Lalu untuk area komersial juga udah disediakan sekitar 325.000 meter persegi area, dan bentangan pantainya ya teman-teman sekitar 16 km dari sisi barat sampai ke sisi timur sini. Ini kawasan Grupok ini ya, kawasan Grupok yang sudah populer untuk surfing. Jadi ya, exotic beachnya membentang dari barat ke timur. Lalu nanti di bagian utara ya, ini Bukit Marese ya. Kemarin sempat kita bahas kalau Bukit Marese apakah benar akan dijadikan untuk golf course. Ternyata tidak di sini, tetapi ini sedang disiapkan lahannya di sisi timur sini ya. Mungkin next video kita akan coba lihat kawasan yang akan dijadikan untuk 27 holes golf course di Mandalika. Kemudian ada juga theme park yang akan dibangun di sisi timur sini. Theme parknya belum kebentuk memang, tapi masih sekarang untuk project Motif 2 yang sedang menyelesaikan segala infrastrukturnya, dan itu disediakan sekitar 120 hektar area untuk international branded ya di theme park untuk Mandalika. Sip. Dan ya masih ada informasi yang lain kalau teman-teman nggak mau kesasar nih waktu ke Mandalika. Nih di sini ada semacam master layout yang udah disusun buat gelaran WSBK di 2021 ya. Sirkuitnya udah terlihat di sini. Mungkin ada yang mau bertanya titik yang mana. Oke, kita akan coba dari bawah dulu. Ada main stage, jadi ada panggung utama kita bilang di sini. Nah, main stage-nya ini nanti akan berada persis di sini, di tengah-tengah sini. Jadi ini trek lurus ya, ini trek lurusnya. Nah, main stage-nya akan ada di sini. Kemudian grandstand, ada main grandstand juga ya. Grandstandnya seperti ini, modular, bukan modular tapi portable begini ya, bisa dibongkar pasang, dan posisinya udah jelas ya. Di sini bentangan main grandstandnya, dan selain itu ada 13 titik lagi untuk menonton juga disediakan selain dari main grandstand tersebut. Nah, untuk entrance sendiri ya, ada entrance di sini ya semacam ini, nanti tetap pakai logo Pertamina sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin komentar kenapa hitam di billboardnya Pertamina yang ada di Tikon 10, tapi memang ini logo aslinya gitu, logo dengan warna asli di sini. Dan itu pun akan ada di beberapa titik. Pertama di titik barat ya, sebelah barat persis di tikungan yang ke-15 di sini. Kemudian ada juga di bagian utara sana ya. Ini kalau sebelum masuk ke dalam tunnel, ini masuk ke tunnel 1. Jadi di sisi timur sini untuk area parkir, dan juga ada di jalan provinsi. Nah, di situ akan ada 3 gate untuk masuk, dan ya otomatis untuk menonton nanti lewat situ semua akan parkir di sana atau di sebelah barat sini. Ya, ada juga grandstand bench juga nanti seperti ini, grandstand atau tribun gitu. Itu akan ada sudah kita bahas ya, di sisi kiri tikungan yang 15 menuju 16, bahkan di sisi kanannya juga. Lalu ini area pedok nih, udah nggak asing lagi kan, area pedok. Dan di sini juga ada tribun ya, sebelah kanannya tunnel 1 ada tribun. Kemudian di sini juga ada turun sini tribun juga atau grandstand. Nah, untuk VIP village-nya disediakan di sebelah sini ya, di timurnya jalur akses ke dalam tunnel 1. Dan area pedok, pit building di situ semua disiapkan juga. Nah, nanti denahnya akan seperti ini nih, denah di zona tengah itu. Ini udah sering kita lihat sama-sama ya.
dari sini sih belum teraspal kalau kita perhatikan. Nah ini udah teraspal, ini juga udah teraspal sampai sini ya, teraspal. Nah tinggal masuk ke tunnel 2, ini belum teraspal, dan ini sudah teraspal ke arah antara tikungan 5 dan tikungan yang ke-6. Dan ini area parkir yang luas di sisi timur tikungan yang ke-5, 6 yang udah disediakan juga. Oke, dan untuk gate yang lain, nah tadi udah kita lihat untuk gate yang sisi barat ya, sekiranya akan seperti ini. Lalu untuk gate yang ada di sebelah timur ya seperti ini ya. Nanti ini di area parkir di mana bangunan AMP yang akan dibongkar, nanti akan ada gate seperti ini. Dan satu lagi seperti itu ada di jalan provinsi ya. Kemudian untuk prokes tiketing juga nanti di sini. Untuk prokes tiketing, jadi yang udah booking online bisa ngambil tiket di sini nanti. Dan apalagi ya, untuk VIP village-nya juga hampir sama dengan desain modular juga, namun berlantai tingkat begini, ada yang di bawah, ada yang di atas juga. Kemudian grandstand untuk difabel, nah ini keren banget ini. Jadi buat para penyandang cacat ya atau difabel juga akan memiliki grandstand khusus. Jadi mereka semua juga nggak boleh ketinggalan untuk acara-acara nonton balap. Nah, apalagi yang ada di zona tengah nih kalau kita perhatikan, terutama di sisi sini ya. Jadi ada ambulan akan standby di sini, terus ada beberapa catering makan di sini, lalu penyediaan dari PMI standby juga, lalu ada sebaran dari toilet umum ya di sini untuk penonton, maksudnya ada peta sebaran toilet di sini juga akan ada. Dan pastinya ada beberapa untuk musola juga di dalam agar penonton tidak perlu keluar, tinggal duduk di grandstand. Waktunya sholat ya sholat, waktunya makan ya makan, dan balik lagi ke grandstand untuk duduk nonton. Dan ya di sebelah sana udah tahu ya, ada toilet, ada helipad, dan ada medical center juga. Dan untuk yang berwarna biru itu untuk lokasi tiketing maupun parkir juga nanti. Sip, semua di sini mungkin bisa saya gambarkan dengan singkat. Dan untuk nextnya kita lihat ya, oh ini udah kita bahas nih, yaitu rencana manajemen dari rekayasa lalu lintas di WSBK 2021. Jadi peta Mandalika, kembali lagi peta Mandalika, dan sirkuitnya ada di sini ya. Jadi itu kalau dilihat semua dari sisi baratnya juga area parkir juga sudah tersebar ya. Selain parkir di area Masjid Bilad, nanti sisi barat area Masjid Bilad juga akan menjadi area parkir ya di sini, dan pinggir pantai juga bisa jadi area parkir. Lalu ya gerbang untuk parkir barat yang barusan di sini kita lihat parkir barat. Kemudian untuk parkir sirkuit juga udah teman-teman tahu ya, parkir sirkuit nantinya di sebelah sini ya, dekat sirkuit juga. Dan juga ada parkir timur nantinya di sini di area P4 ya, area parkir timur. Dan untuk gerbang masuk udah kita lihat barusan, ini gerbang ketiga, gerbang satu di belakang pit building ya, gerbang ketiga di sisi barat di tikungan ke-5. Dan nantinya gerbang kedua belum ditentuin ya, kemungkinan akan ada di sekitar entah di sini ataupun di jalan provinsi nanti untuk gerbang ketiga. Nah inilah dia, semoga terlihat jelas. Dan rutenya udah nih, ini jalan di beton menuju ke connecting di sini ke arah bypass. Jadi garis panah hitam itu menuju bandara. Dan itu jalur yang kedua ya. Jalur yang pertama ada di sini di atas itu. Oke, dan di sini kemungkinan ada juga akan disediakan untuk parking maupun tiketing juga di sini buat yang datang di arah sini. Jadi kendaraan nggak bisa bawa kendaraan pribadi langsung masuk ya, karena nanti di sini disediakan
kendaraan khusus untuk menjemput para penonton untuk hadir di sirkuit Mandalika untuk WSBK. Dan yang lainnya lagi di sini untuk kesiapan penyelenggaraan WSBK di 2021 ya, udah kita lihat persiapan dari race control building yang terus diselesaikan dengan konsep seperti ini, kemudian pit building atau area pedoknya nanti seperti ini, medical center yang udah jadi ya, tinggal di stikerin, mungkin nanti akan nampak lebih alami begini. Kemudian observation docknya di sini ya, dock observation, dan juga ya area merchandise pastinya tentu ada, dan area gate penonton juga seperti ini. Nah, untuk aspek prokes sendiri ya, di sini saya berbagi ke teman-teman untuk aspek prokesnya. Yang pertama itu penonton wajib 2 kali vaksin, terus swab PCR atau antigen secara berkala untuk ofisial, penonton, panitia, kemudian aparat. Dan yang ketiga itu penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Dan yang keempat, wajib menggunakan masker selama di venue atau di lokasi di sirkuit maksudnya, dan disediakan kapal pelni di Pelabuhan Gilimas untuk fasilitas e-sorter juga di sana. Nah, untuk crowd controlnya di sini ada pengaturan masuk penonton ke venue secara bertahap menggunakan shuttle bus, lalu ada disiapkan kios makanan dan minuman serta pertunjukan seni budaya berskala menengah untuk ya, menghambat laju pergerakan gitu. Lalu ada pembubaran nanti secara bertahap ya, begitu selesai nonton. Nah, selain itu ada aspek kepabeanan di sini. Jadi mekanisme impor barang, ada barang impor sementara yang menggunakan skema dari ECA crane untuk barang-barang risk elektronik seperti motor, perlengkapan dan lain-lain. Kemudian ada juga barang yang habis pakai seperti ban, oli, pelumas dan lain-lain, itu diimpor dengan memanfaatkan insentif dari bea masuk ke KIK Mandalika. Dan ya, beberapa foto dari kesiapan rumah sakit juga di sini ya, Rumah Sakit Umum NTB, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, lalu Rumah Sakit Umum Provinsi Cipto Mangunkusumo, termasuk helikopter dari Medivac dan ambulan tipe A disiapkan. Selain itu aspek keamanan juga ada dukungan dari Polri sekitar 3.000 personil, kemudian dukungan dari aparat TNI sekitar 300-an personil, kemudian ada dukungan dari kesiapsiagaan bencana Command and Crisis Center atau Basarnas langsung. Lalu ada simulasi kesiapsiagaan bencana pada akhir Oktober nanti ini ya, dari Basarnas dan BNPB juga didukung helikopter Medivac dan penyediaan alat pendeteksi cuaca gempa dan warning receiver system dari sekolah lapang sekitar 30 peserta dari BMKG sendiri. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu keimigrasian, jadi ada jumlah ofisial yang akan masuk ke Indonesia adalah sejumlah 1.200 orang ya kurang lebih, dan terdiri dari pembalap atau riders, kemudian ada kru, ada mekanik, ada media dan konsultan, kemudian ada kemudahan dalam jumlah hari karantina seperti yang kita bahas, yang mana kemarin dari 5 hari sampai 8 hari akan diupayakan hanya 1 sampai 2 hari saja. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk melihat progres pedok ya di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih, selamat beraktivitas.